Apple Store resmi buka di Malaysia, guys. Indonesia kapan ya? Rasanya kemarin tim gue datangnya ke Indonesia, kok buka store malah di sini? Ternyata bukan di Indonesia, Apple Store bakalan buka di Malaysia. Exchange TRX Malaysia. Kenapa sih nggak buka di Indonesia aja? Padahal market pengguna Apple di Indonesia itu lebih banyak loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semua kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video yang telah di-tag di TikTok oleh Mas Iki, dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video banyak TikToker Indonesia yang kecewa dengan hal ini, geng. Kecewa kenapa, Mas? Iya, geng, karena Apple Store resmi itunya dibuka di Malaysia, geng, bukan dibuka di Indonesia. Dan banyak yang kecewa para TikToker ini, geng, maupun pengguna Apple ya, geng, ya. Dan ada yang banyak bilang seperti ini, geng. Kenapa sih harus buka di Malaysia? Kenapa tidak buka di Indonesia saja? Padahal penduduk Indonesia lebih banyak daripada penduduk Malaysia. Nah, mungkin dari CEO Apple itu, geng, ada tujuan tertentu kenapa bukanya di Malaysia daripada di Indonesia. Apa masalahnya? Ya, mungkin karena penggunanya banyakan di Malaysia ya, geng, ya, daripada di Indonesia kayak gitu. Meskipun rakyatnya lebih banyak, tapi cenderung itu menggunakan Android daripada menggunakan Apple kayak gitu ya, geng, ya. Jadi para penduduk Indonesia yang ataupun pencinta Apple ataupun para TikToker Indonesia jangan kecewa ya, geng, ya. Ataupun sepatutnya Malaysia bisa, Indonesia juga harus bisa dong, seperti itu ya, geng. Pasti kalian yang mau. Oke, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran. Let's go, videonya seperti apa. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan begaduh. Oke, let's go. Akhirnya Apple Store resmi buka juga nih di Malaysia. Ya, by the way, gue habis lepas kawat jadi aduh enak banget ini. Rasanya jadi pengen nyengir terus kayak onta. Gimana nih warga Indonesia? 270 juta lebih dan Apple Store masih belum buka di Indonesia. Dari awal sih gue emang gak terlalu berekspektasi lebih kalau Apple Store mau masuk ke Indonesia. Karena ya ribet banget, belum lagi politiknya. Terus kode resmi di Indonesia juga itu sebenarnya kan ada 3 ya. Walaupun Apple masuk pun dia mau bawa kode yang mana nih? PA, ID, apa SA yang baru. Dari situ aja udah lumayan bikin bingung sih menurut gua. Belum lagi authorized reseller di Indonesia itu menurut gua ya makin kesini makin banyak. Sebenarnya kerugian kita yang nggak punya Apple Store itu ya pusing sama after salesnya doang sih. Dan itu bakal terus-terusan begitu. Karena bagaimanapun SDM yang masuk ke Apple itu ya beda sama SDM yang masuk ke authorized. Dan di Apple juga dia punya standar yang lumayan tinggi ya kalau untuk masukin SDM. Oh ya, ada satu lagi kelebihan kalau misalnya kita ada Apple Store di Indonesia. Ya harga pasti jauh lebih murah. Apple Store nak buka di Malaysia? Apa kelebihannya? Ada beza ke dengan kedai Apple lain? Anda tak tahu kan? Saya Najib dari Xiao Cincau dan di sini kan saya nak kongsi ilmu baru untuk anda. Pertama, akses kepada semua produk Apple. Anda nak tengok semua produk Apple dalam satu tempat, ia terdapat di Apple Store. Anda pun boleh pandu uji terus di situ dan bertanya sebarang persoalan tentangnya. Kedua, boleh dapat produk Apple baru dilancar paling cepat. Sebelum ni, Malaysia dapat seminggu atau lebih lah lambat berbanding Singapura untuk iPhone yang baru dilancar. Kalau ada Apple Store, tak payah pergi Singapura lagi nak jadi yang pertama pegang iPhone 15. Yang ketiga, senang nak pulangkan produk dan dapat kembali wang. Kalau anda tak puas hati dengan produk yang baru dibeli kan, anda boleh je pergi ke Apple Store untuk pulangkan dan dapat kembali wang. Prosesnya lagi mudah berbanding berbulan-bulan lamanya dengan kedai lain tu. Keempat, ada Genius. Apa benda Genius ni? Genius ni adalah kaki tangan sokongan Apple Store yang pakar tentang produk Apple. Bukan pala tahu. Ada masalah kan? Anda boleh tanya semua perkara dekat Genius ni. Kelima, boleh tukar tebus atau trade-in produk lama Apple untuk beli produk baru yang lagi murah. Anda ada iPhone lama dan nak beli iPhone baru? Di Apple Store, anda boleh trade-in iPhone X dan beli iPhone 14 Pro Max 1TB lagi murah. Sebab tu, pentingnya ada Apple Store di Malaysia. Banyak kelebihan yang kedai biasa tak sediakan. Tapi tahu tak di mana dan bila Apple Store pertama akan dibuka di Malaysia? Apple Store resmi buka di Malaysia, guys. Indonesia kapan ya?
Yes, baru aja Apple umumin di website mereka, toko pertamanya bakal buka di TRX Exchange Mall tanggal 22 Juni nanti. Dimana berarti Malaysia menjadi negara di Asia Tenggara ketiga setelah Singapura dan Thailand yang punya Apple Store resmi mereka sendiri nih. Beberapa bulan lalu gue sempat mampir ke TRX dan memang TRX ini salah satu mall hits yang baru buka di Kuala Lumpur guys. Dan saat itu masih belum ada pertanda Apple Store bakal buka di situ dan posisinya masih ditutupin stiker gitu loh. Menurut gue since Apple Store belum ada di Indonesia, Apple Store Malaysia ini bisa banget jadi alternatif buat kita-kita mau experience belanja di Apple Store setelah Singapura dan Thailand. Soalnya kalau menurut gue nih, tiket Jakarta PP Kuala Lumpur harganya lebih bersaing daripada tiket Jakarta PP Singapura dan PP Jakarta Thailand. Selain itu, biaya akomodasi dan biaya hidup di Malaysia juga lebih murah dari Singapura kan? Kayaknya bakal seru nih bulan September nanti order iPhone 16 series di Apple Store Malaysia. Menurut kalian gimana guys? Komen ya! Rasanya kemarin tim gue kedatangnya ke Indonesia, kok buka store malah di sini? Halo teman-teman, jadi gini. Gimana tuh? Jadi kemarin tuh ada berita yang nanya kayak gitu pas Apple Store pertama di Malaysia ini tuh diumumin. Terus gue kayak, emang lu kata bikin Apple Store kayak Roro Jonggrang gitu semalam jadi bikin candi? Kan nggak juga ya, sependek pengetahuan gue, Apple tuh udah bangun relasi sekian lama dan dia tuh udah persiapin bertahun-tahun buat jadi satu Apple Store kayak gini di Malaysia. Dan buat yang nggak tahu nih, ngurusin desain Apple Store-nya aja di luar supply chain sama infrastruktur pendukung lainnya itu tuh udah ribet banget. Dan mungkin banyak yang belum tahu kalau Apple Store di TRX ini itu bukan cuma bangunan di atas ini doang, tapi ini tuh tembus sampai ke bawah, bahkan lantai bawahnya lagi. Dan menurut gue wajar sih, Apple pasti make sure semuanya dulu sebelum bikin yang kayak gini. Dan gue juga kadang nanya sama diri gue sendiri, kita udah siap belum sih buat punya Apple Store kayak gini di negara kita? Tapi jujur gue bersyukur sih dengan adanya Apple Store di Malaysia ini tuh bisa ngejangkau lebih banyak orang lagi teman-teman. Jadi buat kita-kita yang pengen service ke Apple Store Singapura tapi nginepnya mahal banget, udah gitu pengen ke Bangkok tapi kejauhan, finally kita punya opsi ketiga di Asia Tenggara yang bisa kita datangin mulai tanggal 22 Juni di Mall di Exchange TRX yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia teman-teman. Jangan lupa follow kalau suka video kayak gini. Thank you. Ternyata bukan di Indonesia, Apple Store bakalan buka di Malaysia. Ini cabang Apple Store ke-6 setelah buka di Singapura maupun di Thailand. Bulan depan 22 Juni, Apple Store buka di Exchange TRX Malaysia. Kenapa sih nggak buka di Indonesia aja? Padahal market pengguna Apple di Indonesia itu lebih banyak loh. Menurut kalian setuju nggak sih kalau Apple Store buka di Indonesia? Karena banyak banget oknum-oknum yang bikin nama distributor Apple garansi resmi itu jadi jelek. Banyak customernya mengeluhkan pelayanan distributor Apple ini seperti scam atau memaksa para customer punya bundling charging ataupun maksa untuk membeli proteksi tambahan seperti Pro Glass yang seharusnya ditawarkan secara sukarela. Nah, menurut kamu Besti, mending Apple Store buka di Indonesia atau investasi di kan seperti Apple Develop Academy? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Nah geng, jadi seperti itulah videonya geng. Jadi banyak pengguna Apple di Indonesia itu kecewa banget pastinya geng ya. Karena kenapa sih nggak buka aja di Indonesia ataupun di Jakarta ataupun di mana lah. Kenapa sih harus buka di Malaysia? Nah tenang aja geng, kalian boleh pergi ataupun jalan-jalan ataupun melancong ke Malaysia geng. Kalau kalian ingin membeli Apple resmi kayak gitu ya geng ya. Nah jadi apa namanya, biaya hidupnya di sana tuh memang lebih rendah dan lebih higienis ataupun tiketnya tuh lebih murah ke Kuala Lumpur daripada ke Singapura dan ke Thailand geng. Jangan risau lah orang-orang Indonesia, kalian boleh pergi ke sana kok. Jadi seperti itulah geng. Kenapa juga ya geng? Alasannya kenapa ya? Mungkin tentang apa banyaknya pengguna, mungkinnya banyaknya orang melancong ke Malaysia. Hal itu bisa juga terjadi kepada negara Malaysia dipilih oleh para CEO Apple-nya juga geng, kayak gitu. Dan desainnya itu apa namanya ya, mallnya itu lagi hits ataupun viral banget ataupun lagi ternama banget itu TRX-nya geng ya, karena rooftop itu adalah terbesar di dunia geng, kayak gitu ya geng ya. Bayangkan ada mall rooftopnya sangat besar di dunia itu geng, bukan di Asia, bukan di geng, tapi di dunia. Bayangkan mana ada geng. Makanya lah Apple Store tuh memilihnya ke Malaysia aja daripada Indonesia, karena tahu juga kata video yang pertama lebih ruwet kalau ke Indonesia. Kalau di Indonesia itu mungkin politiknya ya gengnya membuat ruwet kayak gitu geng. Jadi buat kalian jangan kecil hati, jangan hati kayak gitu ya. Memang politik kita tuh yang membuat ruwet kayak gitu ya geng ya. Dimaklumi aja lah ya. Jadi buat kalian jangan iri hati karena Malaysia udah membuka Apple Store ya yang resmi di Malaysia, bukan di Indonesia kayak gitu. Oke,
Seharusnya sih menurut Ikinya Malaysia bisa, kenapa Indonesia nggak bisa, kayak gitu ya geng ya. Oke geng, Ikinya tutup dari pembicaraan sampai di sini saja. Semoga bermanfaat buat kalian. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.